Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadilah. Saya mahasiswa dari STMIK Budi Dharma Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu bermaterikan deadlock. Menggantung program atau lebih populer disebut dengan komputer hang kerap kita alami. Hal ini disebabkan karena dua program mengambil kontrol sumber daya program lain. Masing-masing program tidak ada yang memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang sedang berlangsung. Dengan arti sempit, deadlock itu sama dengan kebuntuan. Misal, arus lalu lintas kendaraan yang ada pada perempatan jalan, setiap sisi dipenuhi mobil. Sementara di antara mobil itu tidak ada yang mengalah, maka yang terjadi adalah kemacetan, sehingga operasi pun berhenti. Dari penjelasan tersebut, maka deadlock itu adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakan harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Dan yang kedua, ada hold and wait. Kondisi yang kedua ialah di mana proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang memiliki proses lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, ada no preemption, di mana kondisi ini adalah di mana sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia, tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Yang keempat, ada circular wait, di mana kondisi ini membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga, dan seterusnya, sehingga akan dibentuk proses ke N pertama yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Di dalam sistem operasi, deadlock itu berarti suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi antar proses. Penyebab utama terjadinya deadlock yaitu terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jadi, deadlock berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer. Metode penanganan atau pengendalian dari deadlock, yaitu yang pertama,
menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, yaitu deadlock prevention atau avoidance. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya, di mana disebut deadlock detection and recovery. Dan yang ketiga, yaitu mengabaikan semua permasalahan secara bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Digunakan dalam berbagai SOK yang termasuk Unix dan Windows, di mana disebut sebagai deadlock ingoing and recovery. Inti dari penghindaran deadlock yaitu jangan sembarangan membolehkan proses untuk memulai atau meminta lagi. Maksudnya, jangan pernah memulai suatu proses apabila nantinya akan menuju ke keadaan deadlock. Yang kedua, jangan memberikan kesempatan pada proses untuk meminta sumber daya tambahan jika penambahan tersebut akan membawa sistem pada keadaan deadlock. Tidak mungkin akan terjadi deadlock apabila sebelum terjadi sudah kita hindari. Langkah lain untuk menghindari yaitu dengan cara tiap proses memberitahu jumlah kebutuhan yang maksimum untuk setiap tipe sumber daya yang ada. Selanjutnya, terdapat deadlock avoidance algorithm yang secara rutin memeriksa state dari sistem untuk memastikan tidak adanya kondisi. Di mana kondisi ini yaitu kondisi circular wait, serta sistem berada pada kondisi safe state. Safe state yaitu suatu kondisi di mana semua proses mendapatkan sumber daya yang dimintanya dengan sumber daya yang tersedia. Apabila tidak bisa langsung, ia harus menunggu selama waktu tertentu, kemudian mendapatkan sumber daya yang diinginkan, melakukan eksekusi, dan terakhir melepas kembali sumber daya tersebut. Ada dua jenis algoritma penghindaran dari deadlock, yaitu resource allocation graph untuk single instance research serta Bankers algoritma untuk multiple instance research. Dalam Bankers algoritma terdapat beberapa struktur data yang digunakan, yaitu yang pertama ada available, jumlah sumber daya yang tersedia maksimal, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh tiap proses. Yang kedua, ada allocation, di mana jumlah sumber daya yang sedang dimiliki oleh tiap proses. Need, sisa sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses didapat dari max allocation. Dan yang ketiga, yaitu ada safety algorithm, untuk menentukan apakah sistem berada pada safe state atau mekanisme pendeteksian yaitu dengan menggunakan detection algorithm yang akan memberitahu sistem mengenai proses mana saja yang akan terkena deadlock. Adapun cara untuk menempuh dalam pemulihan sistem dari deadlock yaitu yang pertama, terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular wait hilang. Seperti diketahui bahwa circular wait yaitu salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan 3 karakteristik yang lain. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular wait dapat memulihkan sistem dari deadlock. Dalam melakukan terminasi terhadap proses yang deadlock, terhadap beberapa faktor yang menentukan proses mana yang akan diterminasi. Faktor pertama yaitu prioritas dari proses-proses yang terlibat deadlock. Faktor kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi. Faktor yang ketiga ialah berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan dan yang masih dibutuhkan. Dan terakhir yaitu faktor utilitas,
dari proses pun menjadi pertimbangan sistem untuk melakukan terminasi pada suatu proses. Dan yang kedua ada rollback and restart dalam memulihkan keadaan sistem yang terjadi deadlock, yaitu dengan cara melakukan prim terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal, sehingga sistem dapat mulai proses dari posisi aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari keadaan yaitu di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjalankan eksekusi. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari deadlock tersebut. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should.